Semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Izin saya yang akan ini berarti besok Jumat yang mau nambah lagi. Oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tamintasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Nanti kalau imamnya siapa yang nama, udah biarin yang menanya aja duluan. Orang memang nggak tahu deh. Ibu-ibu mohon tenang, duduk yang tertib, duduk yang rapi. Datang Ustazah Oki di Masjid Makarimah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, mari kita sambut dengan sangat penuh cinta Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi, S.Hum MPD, dan hari ini dengan tema Fadilah Amalia di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Yang lalu saya pernah ke Ternate dan kemudian datang ke Bali. Saya katakan pada teman-teman, tumben datang lagi. Biasanya kalau satu kota sudah didatangi 3 tahun apa 4 tahun berikutnya baru didatangi. Namun Ternate cepat sekali, baru 1 tahun datang lagi ke sini, masya Allah. Ya, berarti Ternate punya tempat tersendiri di hati saya dan teman-teman tim ini, masya Allah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki hari keberapa ini, Ibu? Hari ke-9. Ya Allah, tak terasa sisa Ramadan sekitar 20-21 hari lagi. Kita sudah memiliki berbagai macam kemajuan. Salah satunya adalah kemajuan soft sholat. Kalau berhusnuzon, ibu-ibunya tetap terus melaksanakan sholat walaupun ada di rumah, ya Bu. Ya. Tapi kalau sholat di masjid juga bagus. Kadang-kadang kalau kita sholat sendiri, sudah makan Qurannya, masya Allah. Ada yang sudah di sebelah sana tuh udah ada, ya.
Ini sudah mau ke 10 hari Ramadan, ibu-ibu sekalian. Jadi kejar bagi yang belum khatam, termasuk saya nasihat untuk diri saya sendiri. Amal salih apa lagi? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini apa? Tarawih, witir, tahajud, taubat, hajat, terserah untuk menghidupkan malam. Amal salih apa lagi? Sedekah. Bulan suci Ramadan dikatakan Rasul sangat banyak bersedekah. Bahkan kedermawanannya Rasulullah seperti angin yang berhembus, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk kita bersedekah, maka berikan sedekah terbaik kita. Ingat, sedekah itu bukan untuk orang-orang yang mampu, namun orang-orang yang mau. Kadang-kadang orang-orang yang mampu membeli apapun bisa, namun giliran sedekah, ya uang merah nih, nggak jadi deh dimasukin lagi ke dompet. Ya, nggak jadi uang merah deh gitu ya, uang yang lain aja yang receh-receh. Allah tidak lihat nilainya kalau kita bersedekah, tapi masa gajinya sekian puluh juta, sedekahnya sangat sedikit, sementara kita bisa membeli barang-barang yang mahal yang sangat banyak untuk sedekah di jalan Allah dengan harta sisa. Kita tidak mau itu terjadi. Kita mau memberikan yang terbaik, semua yang terbaik. Puasa terbaik kita, tadarus terbaik kita, Qiyamul Lail atau menghidupkan malam, tarawih terbaik kita, sedekah terbaik kita di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan dikatakan Ramadan disebabkan dia membakar semua dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh. Kita berkenalan sejenak dengan bulan suci Ramadan, ibu-ibu sekalian. Bulan suci Ramadan memiliki banyak julukan. Kalau tadi Syahrul Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ada yang tahu lagi di sini bulan suci Ramadan dinamakan apa? Syahrul Quran. Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Bahwa Rasulullah SAW banyak sekali membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan termasuk kita juga tahu bahwa Al-Quran, teman-teman sekalian, ya, diturunkan di bulan suci Ramadan. Kalau Rasul saja banyak bertadarus dengan malaikat Jibril, maka kita pun ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Banyak interaksinya dengan Quran. Kalau kemarin-kemarin interaksinya dengan Quran biasa saja, Ramadan harus lebih baik, lebih erat interaksinya dengan Quran. Kalau bulan-bulan sebelumnya khatam Quran mungkin satu kali khatam berapa bulan baru satu kali khatam. Di bulan suci Ramadan setidaknya 1 bulan 1 kali khatam. Ada di sini yang mau 1 bulan 2 kali khatam? Ada? Coba tunjuk tangan, siapa? Masya Allah. Ada yang mau 3 kali khatam? Ayo ibu, mana tunjuk tangannya? 3 kali khatam. Ada yang mau 4 kali khatam Quran di bulan Ramadan yang bertekad? Ada? Wah, saya datang ke berbagai macam masjid, ibu-ibu sekalian, dan paling banyak, rata-rata mereka paling banyak itu 1 bulan maunya 3 kali khatam katanya. Kalau saya tanya berapa kali khatam, yang 3 kali khatam tuh angkat tangannya banyak. Sampai 7 kali khatam. Biasanya ibu-ibu tuh 7 kali khatam biasanya. Yang normalnya yang terjadi kalau saya pergi ke masjid-masjid. Kalau bapak-bapak biasanya lebih banyak. Jadi kita jangan kalah dengan orang-orang yang bersemangat dengan Al-Quran. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Ketika di tahun beliau Rasulullah akan meninggal dunia, maka Rasul itu mengkhatamkan 2 kali bersama dengan malaikat Jibril. Belum lagi kalau baca sendiri ya teman-teman semua. Nabi biasanya beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya. Jadi teman-teman sekalian, membaca Al-Quran, kalau Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril, belum lagi baca Al-Quran secara pribadi, kita juga begitu. Biasanya di masjid-masjid ada tadarus Quran bersama-sama. Betul Bu? Ibu-ibu baca, biasanya ada tadarus Quran pagi-pagi, siang-siang, sore-sore ikut. Malam-malam habis tarawih biasanya ada tuh kelas tadarus ibu-ibu, tapi baca juga sendiri Quran tersebut.
Dalam surah Muzammil ayat 6 dikatakan sesungguhnya di waktu malam itu adalah tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Pulang tarawih jangan cepat-cepat tidur. Setidaknya sebelum tidur baca kembali Qur'annya. Ketika bangun sahur jangan mepet-mepet. Betul kalau sahur itu kita mengakhirkan sahur, namun sebelum kita masak-masak, sebelum kita makan, bangun lebih dulu untuk banyak minta ampun kepada Allah, untuk banyak baca Quran. Karena dikatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 6 tadi, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Jadi baca Quran terbaik itu kapan sih? Kapan saja. Namun kalau ingin khusyuk lebih tenang, bacalah di waktu malam. Malam itu kapan sih? Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Baca Quran itu. Apalagi setelah salat subuh menuju kepada syuruk ya, menuju kepada salat duha, baca lagi kembali Quran itu. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 185 biasanya imam-imam kita sering bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan sesuatu yang mulia di bulan yang mulia. Jadi kita semua syahrul Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran. Berinteraksi dengan Quran ada 5 cara ibu-ibu sekalian. Pertama, ibu-ibu baca setiap hari. Bacanya juga jangan asal-asalan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Cari guru untuk bisa baca Quran dengan betul. Karena kalau baca Quran panjang pendek salah, nanti khawatir artinya juga salah. Ingat, Indonesia ini paling banyak umat Islamnya. Jadi tidak boleh ada umat Islam yang nggak bisa baca Quran. Karena cari guru Al-Quran mudah terdapat di mana-mana. Ibu baca Quran setiap hari. Kenapa ya kok ada orang bisa satu bulan itu 5 kali khatam, 7 kali khatam? Karena sudah fasih dalam membacanya, sudah lancar dalam membacanya, sehingga satu juz ya itu bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit atau 40 menit karena sudah lancar membaca. Tapi kalau kita terbata-bata membaca, mungkin menyelesaikan satu juznya bisa 2 jam, 2,5 jam. Namun tidak ada masalah. Orang-orang yang terbata membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Gitu ya. Kadang-kadang diperbaiki lagi sama gurunya salah, terbata-bata lagi, tapi semuanya bernilai pahala. Setiap hurufnya bernilai pahala. Kalau yang lancar, bagaimana baca Quran yang lancar? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti mereka punya karakter yang tenang. Kenapa orang yang dekat dengan Quran dia tenang? Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Dimana yang namanya malaikat itu kalau turun pasti akan menurunkan ketentraman, ketenangan. Bagaimana seperti kita berada dalam masjid ini, kita menuntut ilmu, kita membaca Quran bersama-sama. Ini malaikatnya banyak ibu-ibu sekalian di majelis-majelis ilmu. Malaikat turun menurunkan rahmat, menurunkan ketenangan dan ketentraman untuk kita. Makanya kalau kita berada dalam masjid, apapun persoalan yang kita hadapi, mau persoalan dengan suami kah, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang lain, dengan bisnis kita, dengan apapun, masuk masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah, pasti hati kita tenang. Disebabkan ada banyak sekali para malaikat-malaikat yang bersama dengan kita. Jadi berinteraksi dengan Quran, yang pertama kita baca, yang kedua kita hafalkan. Dihafalkan, walaupun cuma 1 hari 1 ayat, tapi ibu-ibu punya semangat untuk menambah hafalan Qurannya. Beberapa kali saya datang ke beberapa negeri-negeri di luar sana, ibu-ibu sekalian, mereka mengatakan di Indonesia ini yang masyhur, yang terkenal, kalian belajar membaca Quran ya,
baru sekarang ini terkenal. Semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Izin saya bercerita, ibu sekalian, ibu saya usianya 59 tahun, tapi beliau saat ini sedang menghafalkan Al-Quran. Kemarin beberapa bulan yang lalu beliau sudah ikut wisuda 10 juz Al-Quran. Dan kemudian beliau mengatakan, saya di masa tua ini saya dipanggil oleh Allah dalam keadaan sedang membaca atau menghafalkan Al-Quran. Saya mau, ya Allah, kata beliau berdoa, sebelum Allah memanggil saya bisa menyelesaikan hafalan Quran saya. Suatu ketika beliau bercerita kepada saya, ibu-ibu semua, saya bermimpi, kata ibu saya, didatangi seseorang yang membawa Al-Quran. Dan terlihat Quran itu sangat terang, sangat bercahaya seperti siang hari dan menyilaukan mata saya. Pada saat itu saya berada dalam kubur seorang diri dan sangat gelap. Maka Al-Quran itu menerangi. Hanya saja tidak sepenuhnya, ada bagian-bagian Quran yang sangat gelap. Sehingga saya berpikir, mungkin dikarenakan saya belum menghafalkan seluruh isi Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak sempurna menerangi kubur saya, kata beliau. Jadi kalau sudah nenek-nenek berusia 59 tahun saja bersemangat dengan Quran, apalagi kita semua, teman-teman semua yang kita masih sehat. Ibu saya punya penyakit autoimun, ibu. Punya penyakit autoimun yang membuat tubuhnya sangat lemah. Ibu yang berpenyakit seperti itu dengan usia senja masih semangat, apalagi kita yang masih sehat. Masih sehat. Kemarin ibu saya menangis, Bu. Kata beliau, saya belajar sama guru, ya, dan kemudian guru ini banyak mengkoreksi bacaan saya. Baru lafaz ta'awudz, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berjam-jam belajarnya. A'u aja salah, kata beliau. Monyong bibirnya maju ke depan, mana mulut yang dibuka, mana mulut yang tersenyum, fathah seperti apa, kasrah seperti apa, dhamma seperti apa, bibirnya saja salah, kata beliau. Jadi beliau menangis. Kemudian beliau berkata, tapi saya berdoa kepada Allah agar saya diberikan kesabaran dalam membersamai Al-Quran. Karena kalau nggak sabar udah nggak mau belajar lagi, susah sekali. Setiap hurufnya banyak salahnya. Namun kata beliau, saya berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufik supaya saya bisa bersabar dalam membaca dan belajar Al-Quran. Ternyata ibu-ibu sekalian, sabar itu memang ada 3. Sabar dalam menahan ujian-ujian dari Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan amal salih. Ibu-ibu ada di masjid sini berjam-jam kan harus sabar, betul Bu? Kalau nggak sabar, aduh panas, aduh capek, mendingan di rumah saja misalnya. Baca Quran itu perlu sabar, betul ya Bu? Ibu-ibu belajar Quran harus sabar. Tidak ada orang baru hari ini belajar langsung mahir, langsung fasih. Gak ada. Kecuali pertolongan dari Allah, mukjizat atau keajaiban dari Allah ya. Tapi rata-rata orang-orang yang lancar Qurannya dikarenakan dia punya kesungguhan dalam mempelajari Al-Quran. Jadi kembali lagi di sini, bulan suci Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah, di mana kita banyak membaca dan banyak mengkhatamkan Al-Quran. Banyak mengkhatamkan Al-Quran. Baca Al-Quran itu setiap saat. Jadi kurangi berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan kemudian ganti dengan banyak baca Al-Quran. Jadi mulai nanti hari ini pulang dari masjid ini, kita buka kembali Quran kita, setidaknya 1 hari dapatlah 1 juz, itu juga sudah bagus. Masih ada sisa 20 hari ibu sekalian untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Bulan suci Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Rahmah, bulan di mana Allah menurunkan limpahan rahmat dan kebaikannya yang tidak dijumpai di bulan-bulan sebelumnya. Menurunkan berbagai macam rahmat, berbagai macam kasih sayang, berbagai macam pahala-pahala untuk kita semua. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, celakalah bagi orang-orang yang telah berlalu Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di bulan Ramadan Allah turunkan ampunan. Di bulan Ramadan Allah turunkan kasih sayang berlipat ganda pahala. Namun engkau tidak sungguh-sungguh dengan
apalagi di bulan-bulan yang lainnya, bulan yang sudah dijanjikan akan diberikan ampunan, akan diberikan rahmat saja tidak kau kejar, tidak kau ambil, apalagi di bulan-bulan berikutnya. Maka kata Rasul, celaka orang-orang seperti ini yang tidak bersungguh-sungguh dengan Ramadannya. Ibu-ibu, nanti di akhir Ramadan kita akan mengatakan kita akan meraih hari kemenangan. Ya betul ya? Akan meraih hari kemenangan. Apakah hari kemenangan itu diraih oleh semua orang? Bagaimana mungkin orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Ramadannya dapat mengklaim, mengatakan bahwa mendapatkan hari kemenangan? Hari kemenangan didapatkan oleh mereka yang bersungguh-sungguh menjalankan puasanya. Hari kemenangan didapatkan oleh mereka yang bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersungguh-sungguh menjalankan tarawihnya, yang tidak pernah tinggal tarawihnya kecuali haid. Mereka yang bersungguh-sungguh dalam tadarus Qur'annya, dalam bertilawah, dalam membaca dan menghafalkan Qur'annya, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal saleh, sedekah dan sebagainya. Mereka itu meraih hari kemenangan, di mana mereka mendapatkan pahala yang banyak. Allah ampuni dosa seperti bayi baru lahir bersih. Mereka meraih hari kemenangan. Namun hari kemenangan tidak akan pernah diraih oleh mereka yang masih meneruskan perbuatan maksiat di bulan suci, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bu, puasa itu apa sih? Puasa itu menahan lapar dan haus sajakah? Atau menahan seluruh anggota badan dari berbuat maksiat kepada Allah? Puasa itu bukan hanya sekedar lapar dan haus saja. Banyak orang yang puasa, dia puasa nahan lapar dan haus, tapi matanya tidak dia puasakan. Matanya masih melihat yang dibenci oleh Allah. Dia katakan dia puasa karena tidak makan, tidak minum, tapi sholatnya bolong-bolong. Ada ya Bu ya? Puasanya jalan, sholatnya bolong-bolong. Bagaimana hal ini terjadi sementara sholat adalah ciri tanda orang beriman dan orang yang tak beriman? Puasa itu teman-teman sekalian mempuasakan seluruh anggota badan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mempuasakan lisan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Banyak tidak dosa lisan ibu sekalian? Banyak. Dosa lisan itu apa saja? Dosa berbohong, dosa ngomongin orang, dosa ghibah ibu ya, dosa adu domba, namimah, dosa kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kata-kata yang menyakiti hati, dosanya banyak. Puasa itu menahan lidah kita, lisan kita, mempuasakan lisan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dan juga seluruh anggota badan tangan kita dipuasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kembali lagi, bulan suci Ramadan tidak hanya dijuluki syahrul tilawah, syahrul Quran, tapi juga syahrul rahmah. Bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul jud. Apa itu syahrul jud? Bulan kedermawanan. Bulan kedermawanan. Ibu-ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ini, Masya Allah ibu sekalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, nanti ibu buka sampai 186, itu berkaitan dengan puasa semuanya. Saya bacakan sedikit surah Al-Baqarah ayat 183. Ini surah yang sudah ibu baca dan hafalkan. Dikatakan hukum mengenai orang-orang beriman ya untuk berpuasa ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, jadi ayat ini seruan untuk orang-orang beriman saja. Yang mengaku beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berikutnya surah Al-Baqarah 184, saya bacakan saja artinya, yaitu beberapa hari tertentu
Maka barang siapa di antara dalam safar, karena di zaman dulu perjalanan itu berat, berbulan-bulan atau berhari. Ya, dan kamu tidak puasa, tidak mengapa, maka wajib kamu mengganti, mengqadha puasamu itu di hari-hari yang lainnya. Tapi bagi orang yang berat menjalankannya, kamu sudah tua, renta, sakit-sakitan, nggak puasa, mau ganti puasa di bulan-bulan lain juga tidak bisa. Kata Allah, maka wajib membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Itu lanjutan ayat tuh, Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 185 tadi sudah kita baca sama-sama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan dalam kelanjutan ayatnya. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran kita baca, dia menjadi petunjuk. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ibu perhatikan ayat berikutnya, surah Al-Baqarah 186 menginformasikan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Dalam surah Al-Baqarah 186 masih dalam pembahasan puasa sampai diakhiri dengan baca doa. Artinya doa-doa di bulan suci Ramadan itu mustajab. Jadi fadilah keutamaan bulan suci Ramadan salah satunya adalah mustajabnya doa. Selain diampuni dosa-dosa oleh Allah, dilipat gandakan pahala, tapi kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku sangatlah dekat. Allah sangat dekat. Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Hendaklah mereka memenuhi perintah Allah dan hendaklah mereka beriman kepada Allah agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi jangan disia-siakan di bulan suci Ramadan ini, ibu sekalian. Bayangkan orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, mustajabnya doa. Keadaan kita, keadaan yang baik, keadaan puasa, mustajab doa. Waktunya, waktu di bulan suci Ramadan, mustajabnya doa. Tempatnya, ada tempat-tempat mustajab doa, ibu sekalian. Misalnya tempat-tempat mustajab doa itu adalah kalau ibu-ibu pergi umrah misalnya, berada di kota Mekah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada sedikit tempat, nah itu namanya Multazam, tempat ajaibnya atau tempat mustajabnya doa. Atau kalau di Madinah ada Raudhah, disebut sebagai taman syurga, tempat mustajabnya doa. Intinya kembali lagi, kalau kita mau doa kita dikabulkan, ini saat yang tepat. Di bulan suci Ramadan ini saat yang tepat, di mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, waktu-waktu mustajabnya doa itu kapan sih teman-teman sekalian? Atau saat-saatnya kapan sih? Kalau waktu mustajabnya doa bulan Ramadan, setelah adzan sebelum iqamah, ketika hujan turun, setelah melakukan amal salih, itu adalah waktu-waktu mustajabnya doa. Namun Rasul ingatkan 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, ialah mereka yang berpuasa sampai dia buka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang dizalimi, termasuk doa orang-orang yang safar. Makanya saya enak nih, lagi puasa di Ramadan, lagi safar, nah ya, doanya mustajab deh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya teman-teman sekalian, ini sudah hampir 10 malam utama, 10 malam awal. Nanti ibu-ibu semua akan masuk ke 10 malam kedua dan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir inilah Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksudnya? Rasul kencangkan ikat pinggang itu apa maksudnya? Rasul sudah tidak menyentuh istrinya lagi di 10 malam terakhir. Rasul justru membangunkan seluruh istri-istrinya, keluarganya untuk beribadah di 10 malam terakhir. Jadi ibu-ibu yang mau buat kuenya dari sekarang. Yang mau belanja baju, jangan belanja bajunya di waktu malam hari saat semua orang tarawih, saat orang-orang sedang i'tikaf. Dari sekarang, supaya nanti 10 malam terakhir bisa totalitas. Jangan 10 malam terakhir makin banyak kemajuan soft. Di hari pertama Ramadan soft sampai belakang, sampai luar-luar. Nanti ibu lihat deh, menjelang 10 malam terakhir softnya makin maju. Kita mau kemajuan baca Qur'annya, kemajuan tadarusnya, kemajuan sedekahnya. Ini kemajuan soft. Ya Bu, tinggal 2 baris, 3 baris, sepi banget ya. Jadi kita tidak mau itu terjadi. Kenapa? Keutamaan nanti di 10 malam terakhir seperti yang ibu-ibu tahu semua. Dalam surah Al-Qadr ayat 1-3 dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa Bu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya barang siapa yang mendapatkan malam itu, yang dia beribadah di malam itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh, dia habiskan malam itu untuk ibadah, dia habiskan malam itu untuk tarawih, untuk salat tahajud, untuk salat taubat, salat hajat, dia habiskan malam itu untuk berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau dia dapat malam itu, maka dia beribadah seperti beribadah 84 tahun lamanya kira-kira. Lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu yang kita tidak tahu, Rasulullah hanya memberi informasi di 10 malam terakhir. Hati-hati untuk kita bersungguh-sungguh. Lebih banyak lagi ibadah-ibadahnya di waktu-waktu dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya. Begitu ya ibu-ibu sekalian, itu berbagai macam keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan yang sudah kita tahu. Berikutnya bulan suci Ramadan seperti yang sudah disebutkan, berlipat ganda pahala-pahala. Bulan suci Ramadan ini bulannya berlomba. Lomba kita Bu, lomba meraih pahala, lomba untuk menjadi pemenang yang terbaik. Fastabiqul khairat. Sholat tarawih itu kan sunnah. Kalau nggak sholat nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Namun kita nanti makin kalah dengan teman-teman kita lainnya yang sudah berlari kencang untuk meraih pahala dari Allah. Sedekah kan sebenarnya nggak sedekah juga nggak apa-apa, tapi nanti engkau makin tertinggal di belakang. Sementara orang lain udah mau menjadi orang terbaik di Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan kita lomba, mindset kita lomba bersama dengan hamba Allah lainnya, lomba untuk meraih pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat di hari-hari biasa. Namun tidak dengan puasa. Puasa adalah amalan tersendiri. Allah yang akan membalas amalan-amalan puasa itu disebabkan dia telah meninggalkan seluruh syahwatnya karena aku. Dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku, ya. Jadi orang-orang puasa itu ibu-ibu sekalian, dia pasti orang-orang yang sabar. Sabar dalam menahan lapar, dalam menahan haus, sabar dalam menahan amarah. Ada nggak orang puasa dia masih mau berbuat maksiat, berzina? Gak mungkin. Ketika dia puasa, dia mau melakukan maksiat, pasti dia ingat, oh saya sedang puasa. Itulah disebabkan kenapa puasa itu pahalanya langsung dibalas oleh Allah. Karena dalam puasa itu ada sabar. Orang yang puasa pasti orang yang sabar. Sabar gak mau maksiat, sabar meninggalkan maksiat, sabar. Dia lagi puasa dalam kondisi yang cukup lemah, gak mau dia berbuat hal-hal buruk, dia sabar.
Sementara pahala sabar dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-20, pahala sabar itu adalah tiada batas pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak terhitung lagi. Maksudnya kalau balasan dari Allah itu kita sudah tidak tahu lagi seberapa banyak balasan dari Allah. Bukan lagi 10 sampai 700 kali lipat, sudah sangat banyak. Saking banyaknya sudah menjadi terserah Allah, tanggungannya Allah. Begitu pula orang-orang sabar, ya. Bersabarlah. Ketika dia sabar, maka pahalanya dicukupkan tanpa batas. Baik. Berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa fadilah atau keutamaan kita yang sedang berpuasa. Makanya kelak nanti ketika usai Ramadan, lanjutkanlah amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa ciri-ciri amal-amal ibu-ibu semua diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan? Ciri-cirinya adalah setelah Ramadan berakhir, ibadahnya tetap sama. Kalau di Ramadan ibu-ibu baca Quran, habis Ramadan tetap baca Quran. Di Ramadan pakai jilbab, habis Ramadan tetap pakai jilbab, jangan dilepas jilbabnya. Kalau di Ramadan qiyamul lail, bangun sholat malam, setelah Ramadan tetap bangun sholat malam. Itu tanda puasa kita atau amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan bahwa engkau menjadi semakin baik pasca Ramadan. Engkau tetap istiqamah walaupun berakhir Ramadan. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya informasikan berbagai macam keutamaan puasa ibu-ibu sekalian. Apa-apa saja sih keutamaan puasa? Fadilah puasa itu apa saja? Tentu saja yang pertama adalah puasa adalah jalan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 183. Apa sih takwa itu ibu-ibu sekalian? Bertakwa itu adalah apapun yang diperintah oleh Allah kau cepat laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah kau jauhi. Itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu meninggalkan apa-apa yang Allah benci, menjalankan apa-apa yang Allah cintai. Walaupun hati kita bergejolak ingin kembali melakukan kemaksiatan itu, namun kita sabar, kita tahan, kita mau jadi orang yang bertakwa, ya. Kita mau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu melatih kita untuk dekat kepada Allah. Betul Ibu sekalian? Jadi setelah Ramadan itu lanjut puasanya. Boleh dengan puasa Senin Kamis, boleh dengan puasa Ayamul Bid 3 hari setiap bulannya, boleh dengan puasa Daud, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Silakan, ya. Kenapa orang puasa itu bisa meraih jalan takwa? Karena orang yang berpuasa dia pasti akan terus menyadari bahwa dia senantiasa diawasi Allah. Beda lah kalau kita nggak puasa ibu sekalian. Nggak puasa itu bisa kita buat macam-macam. Tapi kalau kita puasa, kita betul-betul membentengi diri kita sendiri. Puasa ini sekaligus mengekang jalan-jalan syaitan ke dalam saluran darah kita. Jadi setan-setan itu masuk dengan saluran-saluran darah. Namun kalau kita puasa, aliran darah, saluran darah itu menjadi sempit. Jadi itu juga akan mengekang jalannya syaitan masuk dalam saluran darah kita, ya. Ingat tadi setan itu masuk ke dalam tubuh kita itu dengan saluran-saluran darah ibu sekalian. Maka ketika puasa, saluran darah itu menyempit, ya, dan maksiat kita pun berkurang. Itu fadilah kita puasa. Orang-orang yang puasa biasanya akan semakin giat dalam melakukan amal-amal saleh, ya. Jadi yang pertama, keutamaan berpuasa meraih jalan takwa. Yang kedua, puasa yang kita lakukan menghalangkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi kita pastikan puasa kita puasa yang betul, puasa yang diterima oleh Allah, agar 1 kali puasa kita menjauhkan diri kita dari neraka sejauh 70 tahun, perjalanan 70 tahun. Yang ketiga, apa sih fadilah puasa? Fadilah di bulan suci Ramadan, berpuasa ini akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan di hari akhir bagi orang-orang yang menjalankannya. Disebutkan teman-teman sekalian, Rasul bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat kelak.
puasa akan berkata, wahai Allah, gara-gara aku ya Allah, dia itu tidak makan, dia itu tidak minum, dia itu tidak mengeluarkan hawa nafsu syahwatnya, karena dia berpuasa, karena dia menjalankan aku ini ya Allah. Maka ya, Al-Quran pun juga berkata, aku juga telah melarangnya untuk tidur pada malam hari. Karena itu ya Allah, perkenankanlah dia ya Rabb, ya Allah, untuk kami berikan syafaat kepada mereka. Jadi puasa itu datang nanti di hari akhir. Al-Quran datang, ya Allah, berikanlah pertolongan ya Allah, lindungi dia ya Allah, ridhai dia ya Allah. Aku ini ya Allah, gara-gara aku dia gak makan ya Allah, dia gak minum, dia gak melakukan hal-hal yang kau benci, karena aku ya Allah, izinkan aku mendatangkan pertolongan untuknya. Al-Quran juga begitu, gara-gara aku dia gak tidur ya Allah di malam hari, dia baca aku ya Allah, izinkan aku menjadi penolongnya. Jadi puasa dan Al-Quran datang memberikan syafaat teman-teman semuanya. Berikut juga orang-orang yang puasa, sudah kita tahu tadi, mendapatkan pengampunan dosa. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena iman dan mengharapkan pahala hanya karena Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, dosanya banyak. Ada orang di sini yang bersih tanpa dosa? Gak ada. Dosa sama anak banyak gak? Kita katakan anak kita, engkau ini anak nakal, anak bodoh, anak gak tahu diri, dan sumpah serapah lainnya. Kadang-kadang kita pukul anak-anak kita jawar anak kita bentak anak-anak kita. Kadang-kadang kita hukum dia dengan tidak adil misalnya. Banyak dosa kita dengan anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Kurang ilmu kita dalam mendidiknya. Anak-anak itu bukan nakal, hanya saja kita kurang tepat, kurang totalitas, kurang betul dalam memberikan arahan, kurang sabar dalam memberikan arahan kepadanya. Dosa ibu banyak pada suami, banyak. Kadang-kadang kita bermuka masam. Kadang-kadang kita tidak menjalankan tugas sebagai seorang istri dengan baik, dengan sempurna. Banyak dosa kita dengan suami kita. Ibu-ibu ada dosa dengan orang tuanya, ada. Sekali dua kali kita membentak, kita mengucapkan kata-kata buruk, sekali dua kali kita menyakiti perasaannya, maka banyak dosa. Sementara puasa ini akan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah? Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia pada kebaikan dan melarang manusia dalam keburukan. Jadi, keutamaan orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu sahur banyak minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan puasa, ibu sekalian, menahan syahwat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, ya baik finansial maupun secara biologisnya, maka menikahlah. Karena itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, finansial yang belum mampu, yang lain-lain belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, ya. Karena puasa itu adalah obat pengekang baginya. Jadi puasa itu dapat mengekang kejelekan syahwat. Jadi kalau kita rasa kita ini punya hawa nafsu syahwat yang kuat, maka silakan untuk berpuasa. Karena apa keutamaan orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa akan masuk surga, yaitu surga dari pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu surga itu ada berapa, ibu sekalian? Pintu surga ada 8. Apa saja pintu surga itu? Ada pintu surga, pintu sholat. Orang yang suka sholat, qobliyah, ba'diyahnya dijaga, tahajudnya dijaga, duhanya dijaga dengan lillah, maka dia bisa masuk surga dengan pintu sholat. Pintu yang kedua, pintu sedekah. Dia mungkin gak terlalu rajin sholat sunnah, sholat wajib saja, namun dia gemar bersedekah. Ada orang yang amalannya paling banyak sedekah, paling utama sedekah, maka dia masuk surga dari pintu sedekah. Yang ketiga adalah pintu jihad, berjuang di jalan Allah.
Keempat, pintu orang yang gemar berpuasa, pintu Ar-Rayyan. Yang kelima, pintu haji, bagi ibu-ibu semua yang haji dan hajinya mabrur yang diterima oleh Allah. Keenam, pintu Al-Aiman, ruqyah yang buruk ya, dengan bantuan para jin atau sebagainya, tidak pernah beranggapan sial karena satu dan lain halnya. Yang ketauhidnya kokoh dan orang-orangnya senantiasa memaafkan orang lain dan menahan amarah, dan orang-orang yang banyak pikirnya, banyak ridhonya, mereka yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang puasa punya keutamaan untuk bisa masuk pintu surga dari pintu Ar-Rayyan. Adakah orang-orang yang bisa masuk dari semua pintu itu, ibu sekalian? Ada. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, apakah ada orang yang boleh masuk dari semua pintu itu? Bisa masuk dari semua pintu itu? Ada. Dan aku berharap engkau salah satunya. Termasuk para istri. Rasul ingatkan, wahai para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau ingini selama engkau selama engkau sholat 5 waktu, engkau puasa di bulan suci Ramadan, engkau patuh kepada suamimu ketika suamimu menyuruh pada hal yang baik-baik, karena tidak ada kemaksiatan, ketaatan dalam kemaksiatan, dan jaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, jadi itu keutamaan dari puasa di bulan suci Ramadan. Yakni ibu sekalian, ada pintu surga khusus untuk kita, yakni pintu Ar-Rayyan. Dan juga tentu saja orang yang berpuasa tadi adalah mereka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ibu sekalian. Terakhir dari saya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa syarat diterimanya ibadah ialah ketika kita lillah, kita ikhlas melakukan sesuatunya karena Allah, dan ketika kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Berkaitan dengan ikhlas, ini banyak hadits yang hampir serupa. Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, yakin bahwa memang ini perintah dari Allah, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan terampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang serupa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan karena iman, kau percaya memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kau percaya bahwa ini bagian dari amal salih, dan kau mengharapkan pahala dari Allah, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh Allah, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Berikut juga hadis yang hampir senada bunyinya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya setelah kita tahu keutamaan-keutamaannya. Namun ibadah itu kita jaga keikhlasannya. Ibadah terang-terangan boleh nggak? Boleh. Untuk memotivasi orang lain boleh, hanya kau yang tahu niatmu, boleh, silahkan. Ibadah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Hari ini kita sedekah terang-terangan sekian, namun sedekah sembunyi-sembunyinya harus lebih banyak. Hari ini di depan banyak orang kita baca Quran dengan baik, di dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan sendirian kita baca Quran juga dengan banyak, teman-teman sekalian. Jadi kita beramal dengan lillah, bukan beramal dengan orientasi dunia, ingin mengharapkan pujian-pujian saja, tapi kita ingin mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga. Oleh karena itu kita ingin terakhir di Ramadan ini kita mau melaksanakan dengan baik, kita hentikan berbagai macam maksiat-maksiat kita. Kata Rasul, betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena masih melakukan berbagai macam maksiat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkan perkataan-perkataan yang buruk di bulan suci Ramadan, maka Allah tidak butuh rasa laparnya. Allah tidak perlu rasa haus yang dia tahan itu. Ya, Rasul juga ingatkan, puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi puasa menahan diri dari perkataan laghu dan rafah.
Ya, lagu itu apa sih? Perkataan yang sia-sia. Banyak bicara, tong kosong nyaring bunyinya. Bicara yang sia-sia, bicara yang tidak ada manfaatnya. Rafat ini apa sih? Setiap hal yang menimbulkan hawa nafsu, membangkitkan nafsu syahwat. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, I miss you baby, I miss you sayang, membangkitkan nafsu syahwat. Gadis-gadis muda-mudi, ada gadis-gadis mengatakan begini, muda-mudi, puasa sih gak berat bagi aku, yang berat itu meninggalkan pacarannya katanya. Ya, karena puasanya jalan, pacarannya masih jalan, bagaimana ini bisa? Ada nggak yang begitu? Ya? Ada. Padahal kata Rasul, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa menahan diri dari perkataan-perkataan yang tiada manfaat dan perkataan-perkataan yang membangkitkan hawa nafsu. Ya, dan apabila ada orang yang jahil yang mengganggumu, jangan kau ikut-ikutan. Katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang puasa. Maka tidak perlu ikut-ikutan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan di bulan puasa itu jangan sampai kita menjadi orang pelit, pikir, bakhil, ibu sekalian. Ya, harta yang kau keluarkan gak kemana-mana, itu akan kembali kepada dirimu di hari akhir nanti. Baik ibu sekalian, dan yang juga sangat penting ketika sholat tarawih. Sholat tarawih dengan tumakninah, dengan tenang, gerakannya tenang, bacaannya tenang. Jangan sholat tarawih dengan super ngebut. Ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, afdhalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah orang yang lama berdirinya, salat yang lama berdirinya. Nabi juga melarang salat yang mukhtasirah. Apa itu salat yang mukhtasirah? Salat yang mukhtasirah itu salat orang yang terburu-buru, tidak tumakninah dalam salat, ketika ruku, ketika sujud, tidak tenang dalam salatnya. Jadi ada orang yang salat Allah Akbar, nggak tahu bacanya apa. Ada? Ada. Allah Akbar. Ada kayak gitu bacanya. Ya. Jadi kita sholat dengan tumakninah, kita sholat dengan tenang. Yang kita berharap Allah berikan kita petunjuk dan kesabaran untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan terbaik yang kita bisa, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Banyak kan selama Covid kemarin, siapa yang kehilangan saudara-saudaranya? Banyak nggak? Kehilangan orang-orang terdekatnya, banyak nggak? Maka cukuplah kematian itu menjadi penasehat terbaik untuk diri kita, teman-teman semua, bahwa mungkin saja kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Maka perbanyak tiap detik kehidupan ini, berlari untuk beramal salih, berlari untuk mengumpulkan banyak pahala, mempersiapkan bekal ketika kita nanti dipanggil oleh Allah. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, usai sudah ceramah saya pada hari ini. Semoga kita semua bersemangat dalam menjalankan hari-hari di Ramadan. Izinkan saya menayangkan satu buah video. Ibu-ibu lihat ini.